mensifati Sumpah Pemuda dari sudut pandang kitab suci Al-Quran. Dari mana? Dari Google. Dia langsung menyebut bahwa belajarku dari Google berkahnya dari mulai ku Quran be hadis itu orang sakral kan, Quran be hadis itu orang sakral. Ternyata di zaman itu banyak yang kalau ditanya itu kecenderungannya kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Pastinya dalam Al-Quran, Muslim yang ber-Al-Quran dan hadis itu tetap digolongkan sebagai orang-orang beriman. Karena dalam Al-Quran itu pada saat kita membaca beriman, itu memang ditujukan kepada orang-orang beriman, bukan hanya orang Islam saja. Orang-orang beriman, apapun agamanya, disayang oleh Allah. Nah, tapi kalau Muslim itu ber-Al-Quran dan hadis, mereka beriman, tapi sudah bukan lagi berada dalam golongan iman Islam. Karena apa? Karena tuh deh, hadis tuh dari kitab kan ya. Maksudnya bukan dari kayak daun lontar, bukan dari kayak kulit pohon atau prasasti gitu. Karena apa? Karena ini cukup fatal dan ini menjadikan mereka sudah bukan lagi beriman dalam Islam karena mereka berkitab pada kitab setelah diturunkan Al-Quran. Apa jangan-jangan sepertinya pengetahuan hadis yang luas itu menjadi suatu kebanggaan yang padahal itu menjadi distorsi yang sangat luar biasa. Jauh bedanya. Meskipun banyak pengetahuan jadi luas hadis luas ini, tapi itu malah jadi mempersempit, bahkan mengecilkan. Kita simak ya. Mensifati Sumpah Pemuda dari sudut pandang kitab suci Al-Quran. Jika diibaratkan kitab suci Al-Quran itu adalah manusia, dia mempunyai sifat. Jadi seperti apa Sumpah Pemuda dari sudut pandang Al-Quran? Yang pasti pertama, diluruskan dulu, Sumpah Pemuda mereka sudah bukan lagi nasionalis. Itu lebih kepada spiritualis. Jadi berangkat dari nasionalis hingga menembus jantung spiritualis, itulah Sumpah Pemuda. Dan ada satu kesia-siaan di Indonesia. Sia-sia berontak merdeka, sia-sia ingin pisah ini, itu tidak akan terjadi. Gagal. Kenapa? Karena kita sudah diikat oleh sumpah yang begitu sakral. GAM gagal, Permesta dulu gagal, deteisme gagal. Itu semua sangat berkaitan karena kita sudah diikat oleh sumpah. Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikat yang begitu sakral. Jadi pemberontakan seperti apa sudah tidak akan pernah, karena sudah diikat oleh sumpah. Jadi jangan melakukan hal yang sia-sia. Ini sebuah nasihat yang dari sifat Al-Quran melihat dunia lalu diterjemahkan, dan itu luar biasa ya. Di hari Sumpah Pemuda ini jadi benar-benar ngebuka wawasan gitu. Sepertinya pengetahuan hadis yang luas itu menjadi suatu kebanggaan yang padahal itu menjadi distorsi yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, kok bisa berkitab, kok bisa menyandarkan akidah agama sakral pada kitab yang tidak dijamin oleh Allah? Emang Allah menjamin hadis? Enggak ada yang tahu hadis. Dan dalam Al-Quran juga fatal ya, tapi tetap digolongkan dengan kategori orang beriman. Allah tetap sayang, tapi sudah bukan berada dalam golongan iman Islam. Karena kitab suci Al-Quran dibuka oleh kalimat ya, bagi yang beriman Islam itu, bagi meyakini mereka yang berkitab pada kitab sebelum kitab Al-Quran ini dan kitab sebelum diturunkan Al-Quran, itu baku banget. Jadi ibaratnya yang berkitab pada Al-Quran dan hadis itu dari lembaran pertama Al-Quran aja itu sudah dilanggar. Tapi ini bukan berarti mereka kafir atau apa gitu, karena mereka ada keimanan di situ. Allah sayang dengan semua orang-orang beriman. Hanya saja yang rusak itu tatanan dunia.